Anda pergi tidur bertekad untuk mendapatkan 8 jam penuh, tetapi selalu tepat waktu pada pukul 2 pagi, tubuh Anda seolah mengkhianati Anda. Tekanan yang tak asing itu muncul, dan Anda terpaksa berjalan terhuyung-huyung ke kamar mandi, menghancurkan tidur nyenyak Anda. Anda mungkin berpikir penyebabnya adalah segelas air yang Anda minum, atau mungkin hanya faktor usia. Tetapi bagaimana jika saya katakan alasan terbesar Anda terbangun sama sekali tidak ada hubungannya dengan apa yang Anda minum, melainkan bisa jadi karena posisi tidur Anda menjengkelkan. Bukan? Anda mencoba melakukan segalanya dengan benar, menjaga hidrasi, makan sehat, namun malam-malam Anda masih terpecah-pecah. Anda merasa seperti sedang berjuang dalam pertempuran yang sia-sia melawan kandung kemih Anda sendiri. Namun kenyataannya, kandung kemih Anda hanyalah sang pembawa pesan. Penyebab sebenarnya adalah pergeseran cairan akibat gravitasi dan kegagalan termoregulasi yang tidak lagi dapat dikelola oleh tubuh Anda saat tidur, yang memaksa ginjal Anda bekerja ekstra keras. Dalam video ini, saya, Dr. Agus Setiawan, yang berdedikasi pada solusi kesehatan praktis, akan memandu Anda melalui 5 kesalahan mengejutkan yang menjadi alasan sebenarnya Anda terbangun di malam hari. Kita akan menghitung mundur dari 5 hingga 1. Dan kesalahan nomor 1 yang akan kita bahas adalah yang paling kuat dan paling terabaikan dari semuanya. Hal ini tidak ada hubungannya dengan apa yang Anda makan atau minum, tetapi menguasainya dapat mengurangi frekuensi terbangun Anda di malam hari hingga setengahnya. Dan perubahan itu bisa dimulai malam ini. Jadi tetaplah bersama saya karena informasi ini sangat penting. Dan sebelum kita membahas lebih dalam, jika Anda siap untuk akhirnya mendapatkan kembali tidur Anda yang tanpa gangguan, bantulah saya dengan menekan tombol suka sekarang juga. Klik Anda membantu informasi penting ini menjangkau lebih banyak orang yang benar-benar membutuhkannya, dan pastikan untuk berlangganan channel sehat. Itu menyenangkan. Dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah ketinggalan panduan kesehatan mingguan kami. Terakhir, saya senang melihat seberapa jauh jangkauan komunitas kita. Jadi, tinggalkan komentar di bawah ini, beritahu kami dari kota atau negara mana Anda menonton, selalu luar biasa bisa terhubung dengan Anda semua. Baiklah. Jadi masalah sebenarnya bukan hanya tentang mengelola cairan. Ini tentang menciptakan lingkungan yang holistik dan ramah untuk tidur bagi seluruh tubuh Anda. Mari kita hitung mundur 5 kesalahan terbesar dan paling bisa diperbaiki. Kita akan mulai dengan nomor 5. Kesalahan nomor 5, mitos cairan 3 jam. Mengapa waktu Anda adalah segalanya? Banyak orang tahu mereka tidak boleh menenggak 1 liter air tepat sebelum tidur, tetapi mereka percaya segelas kecil 1 jam sebelumnya tidak berbahaya. Inilah kesalahannya. Aturannya bukan minum lebih sedikit di malam hari, aturannya adalah berhenti minum jauh lebih awal dari yang Anda kira. Aturan emasnya seharusnya adalah dapur Anda ditutup untuk semua asupan cairan dalam jumlah signifikan 3 jam penuh sebelum kepala Anda menyentuh bantal. Inilah ilmu sederhana di baliknya. Ketika Anda minum cairan, itu tidak langsung berteleportasi ke kandung kemih Anda. Pertama, cairan itu diserap dari lambung dan usus ke dalam aliran darah Anda. Proses ini meningkatkan total volume darah Anda. Ginjal Anda, yang merupakan penyaring utama tubuh Anda, merasakan peningkatan ini. Tugas mereka adalah menyaring limbah dari darah Anda dan menjaga keseimbangan cairan yang sempurna. Ketika mereka mendeteksi kelebihan cairan, mereka mulai menariknya keluar untuk menghasilkan urin. Seluruh siklus ini, dari bibir Anda ke aliran darah, ke ginjal, hingga kandung kemih yang terisi, membutuhkan waktu tergantung pada metabolisme dan status hidrasi Anda. Ini bisa memakan waktu antara 60 hingga 180 menit. Jadi, segelas air yang tidak berbahaya pada pukul 10 malam saat Anda tidur pada pukul 11 malam, sebenarnya sedang mempersiapkan ginjal Anda untuk produksi urin puncak sekitar pukul 1 atau 2 pagi. Selanjutnya, tubuh Anda memiliki pertahanan alami terhadap hal ini, yaitu hormon yang disebut ADH, atau hormon antidiuretik. Kadarnya secara alami meningkat di malam hari, memberitahu ginjal Anda untuk memperlambat produksi urin agar Anda bisa tidur, tetapi minum cairan terlalu dekat dengan waktu tidur secara aktif melawan hormon ini, menekan pelepasannya dan menjaga ginjal Anda tetap dalam mode siang hari. Dan ini bukan hanya teori.
Sebuah studi komprehensif yang diterbitkan dalam Journal of Clinical Urology mengamati strategi manajemen cairan untuk pasien dengan nokturia. Mereka menemukan bahwa partisipan yang menetapkan batas waktu cairan 3 jam yang ketat sebelum tidur, mengurangi episode buang air kecil malam hari, mereka rata-rata sebesar 40% dibandingkan dengan mereka yang memiliki batas waktu 1 jam yang lebih longgar. Caranya sederhana. Penuhi kebutuhan hidrasi Anda di awal hari. Minumlah sebagian besar air Anda di pagi dan sore hari. Anggap saja seperti ini. Tubuh Anda adalah sebuah waduk. Isi selama siang hari saat Anda aktif dan dapat dengan mudah menggunakan kamar mandi, dan biarkan tingkatnya rendah di malam hari. Jika Anda harus minum obat, gunakan seteguk air sekecil mungkin. Apa waktu batas Anda saat ini untuk minum cairan sebelum tidur? Jujurlah, bagikan di kolom komentar di bawah. Mari kita lihat rata-ratanya. Kesalahan nomor 4, makan malam terlambat dan jebakan diuretik tersembunyi. Anda telah mengatur cairan Anda dengan sempurna, tetapi Anda masih terbangun. Tempat berikutnya yang harus diperiksa adalah piring makan malam Anda dan jam berapa Anda memakannya. Ini adalah kesalahan 2 bagian. Waktu makan Anda dan isi makanan Anda. Pertama, mari kita bicara tentang waktu. Makan besar larut malam, katakanlah dalam 3 jam sebelum tidur, menempatkan tubuh Anda dalam mode pencernaan berlebih, alih-alih mode tidur dan perbaikan. Tubuh Anda harus mengalihkan sejumlah besar darah dan energi ke lambung dan usus Anda. Proses ini tidak hanya meningkatkan suhu inti tubuh Anda yang dapat mengganggu kualitas tidur, tetapi juga menghasilkan sesuatu yang disebut air metabolik. Saat tubuh Anda memecah karbohidrat, lemak, dan protein, ia menciptakan air sebagai produk sampingan. Air metabolik ini kemudian ditambahkan ke aliran darah Anda, berkontribusi pada beban cairan yang harus dikelola ginjal Anda semalaman. Sleep Foundation secara konsisten menyoroti bahwa makan berat menjelang waktu tidur dapat memecah belah tidur, membuat Anda lebih sensitif bahkan terhadap dorongan terkecil untuk buang air kecil. Kedua, dan mungkin lebih berbahaya, adalah jebakan diuretik tersembunyi. Diuretik adalah zat yang membuat Anda menghasilkan lebih banyak urine, dan mereka bersembunyi di depan mata dalam banyak menu makan malam yang sehat. Alkohol dan kafein adalah yang paling jelas. Keduanya secara langsung menekan ADH yang sangat penting yang telah kita bicarakan. Tetapi banyak sayuran adalah diuretik alami, termasuk seledri, mentimun, asparagus, paprika, dan peterseli. Bahkan makanan yang sangat pedas dapat bertindak sebagai iritan kandung kemih bagi sebagian orang, menciptakan rasa urgensi. Salad sehat besar dengan dasar mentimun dan seledri yang dimakan pada pukul 9 malam bisa menjadi alasan utama Anda bangun pada pukul 2 pagi. Perbaikannya memerlukan strategi ganda. Pertama, usahakan untuk menyelesaikan makan besar terakhir Anda 3 hingga 4 jam sebelum Anda tidur. Ini memberi tubuh Anda waktu yang cukup untuk mencerna. Kedua, jadilah detektif diuretik. Periksa piring makan malam Anda. Jika Anda berjuang dengan nokturia, mungkin pindahkan salad besar itu ke waktu makan siang dan pilihlah sayuran yang dimasak dan non-diuretik seperti wortel, brokoli, atau ubi jalar di malam hari. Makanan sehat apa yang Anda sukai yang baru Anda sadari mungkin berkontribusi pada perjalanan malam Anda. Saya sangat ingin tahu apa yang Anda temukan. Beritahu saya di bawah. Kesalahan nomor 3. Kebiasaan ke kamar mandi asal cukup sebelum tidur. Ini adalah salah satu kesalahan paling umum dan mudah diperbaiki yang saya lihat. Anda bersiap-siap untuk tidur. Anda pergi ke kamar mandi sebagai bagian dari rutinitas Anda, tetapi Anda terganggu. Anda memikirkan hari esok. Anda sedang menelusuri ponsel Anda. Anda terburu-buru. Anda buang air kecil. Anda merasa cukup kosong dan Anda naik ke tempat tidur. Inilah kesalahan asal cukup. Kandung kemih Anda adalah kantung berotot. Ia mengirimkan sinyal ke otak Anda saat meregang. Kebanyakan orang hanya mengosongkan kandung kemih mereka sekitar 80 atau 90% saat mereka terburu-buru. Sisa 10,20% itu mungkin tidak tampak banyak, tetapi itu berarti kandung kemih Anda akan mencapai ambang batas untuk membangunkan Anda jauh-jauh lebih cepat. Jika kandung kemih penuh adalah 400 mili dan Anda meninggalkan 50 mili, itu adalah awalan yang sangat besar dalam proses pengisian ulang. Untuk mengatasi ini,
ahli urologi dan spesialis dasar panggul, merekomendasikan teknik yang disebut pengosongan ganda, double voiding. Ini adalah praktik penuh kesadaran untuk memastikan kandung kemih Anda sekosong mungkin. Institusi terkemuka seperti Cleveland Clinic sering merekomendasikan teknik ini untuk pasien dengan masalah pengosongan kandung kemih karena sederhana, non-invasif, dan sangat efektif. Inilah cara melakukannya dengan tepat. Jadikan ini hal terakhir yang Anda lakukan sebelum kepala Anda menyentuh bantal. Langkah 1, pergi ke kamar mandi dan duduk di toilet. Ya, bahkan untuk pria, duduk memungkinkan otot-otot dasar panggul untuk rileks sepenuhnya, yang sangat penting untuk pengosongan total. Langkah 2, buang air kecil, seperti biasa, jangan mengejam atau memaksakan. Santai saja, dan biarkan mengalir sampai Anda merasa selesai. Langkah 3, tetap duduk di toilet. Jangan berdiri. Tunggu selama 30 hingga 60 detik. Ambil beberapa napas dalam-dalam. Langkah 4, condongkan tubuh sedikit ke depan. Anda bisa meletakkan lengan bawah Anda di atas lutut. Perubahan postur yang lembut ini dapat menggeser posisi kandung kemih dan mendorong sisa urin terakhir untuk keluar. Cobalah untuk buang air kecil lagi. Anda mungkin terkejut bahwa masih ada lagi. Menjadikan ritual sederhana 2 menit ini sebagai bagian yang tidak bisa ditawar dari rutinitas waktu tidur, Anda bisa menjadi faktor penentu yang mutlak. Pernahkah Anda mendengar tentang teknik pengosongan ganda sebelumnya? Apakah ini baru bagi Anda? Kesalahan nomor 2. Iklim mikro kamar tidur Anda yang tidak teratur. Tubuh Anda seperti termostat yang diatur dengan presisi, dan suhu kamar Anda, bersama dengan pakaian yang Anda kenakan, memiliki efek langsung dan kuat pada fungsi ginjal Anda di malam hari. Mari kita lihat apa yang terjadi ketika Anda terlalu kepanasan. Suhu kamar yang ideal untuk tidur ternyata cukup sejuk, biasanya antara 18 hingga 20 derajat Celcius, atau sekitar 65 hingga 68 derajat. Ketika kamar Anda terlalu hangat, atau Anda mengenakan piyama yang tidak menyerap keringat seperti polyester, suhu inti tubuh Anda tetap tinggi. Ini mencegah Anda masuk ke tahap tidur yang lebih dalam dan lebih memulihkan di mana hormon ADH paling aktif. Anda tetap dalam tidur yang lebih ringan dan lebih gelisah, membuat Anda sangat sadar akan sinyal tubuh Anda, termasuk kandung kemih yang hanya terisi sebagian. Sekarang, inilah yang terjadi ketika Anda terlalu kedinginan. Ini memicu respons fisiologis yang menarik yang disebut diuresis dingin. Ketika tubuh Anda kedinginan, secara naluriah, ia mencoba melindungi organ-organ vital Anda dengan menyempitkan pembuluh darah di ekstremitas Anda, tangan, kaki, lengan. Ini disebut vasokonstriksi. Proses ini mengalihkan darah dari tepi tubuh ke inti Anda. Ini meningkatkan tekanan darah di dalam sirkulasi inti Anda. Ginjal Anda merasakan kenaikan tekanan ini dan menafsirkannya seolah-olah tubuh memiliki terlalu banyak cairan. Sebagai respons, mereka mulai memproduksi lebih banyak urin untuk mencoba menurunkan tekanan darah sentral tersebut. Ini adalah alasan yang sama mengapa Anda harus lebih sering buang air kecil ketika berenang di kolam yang dingin. Penelitiannya jelas. Sebuah studi di Journal of Physiological Anthropology menunjukkan hubungan langsung antara suhu kamar sekitar dan kualitas tahap tidur. Dan diuresis dingin adalah prinsip medis yang sudah mapan. Solusinya adalah menciptakan iklim mikro tidur yang sempurna. Atur termostat Anda ke rentang sejuk 18,20 derajat itu, kenakan kain yang longgar, dan dapat bernapas seperti katun, bambu, atau linen. Jika Anda kedinginan, lebih baik menambahkan selimut yang dapat bernapas yang bisa Anda singkirkan dengan mudah daripada mengenakan piyama tebal yang akan memerangkap panas sepanjang malam. Biasanya Anda mengatur termostat pada suhu berapa di malam hari? Beritahu kami di kolom komentar. Dan kesalahan nomor 1 yang mempengaruhi hampir semua orang, terutama seiring bertambahnya usia kita. Kesalahan nomor 1, masalah gravitasi dan tekanan, posisi tidur Anda. Ini adalah momen aha bagi begitu banyak pasien saya. Sepanjang hari saat Anda berdiri dan duduk, gravitasi menarik cairan ke bawah, ke bagian bawah tubuh Anda. Sejumlah cairan secara alami menumpuk di jaringan kaki dan pergelangan kaki Anda. Ini disebut edema perifer. Dan terjadi pada hampir semua orang sampai tingkat tertentu, tetapi menjadi lebih jelas seiring bertambahnya usia. Atau jika Anda duduk untuk waktu yang lama, kemudian Anda pergi tidur, Anda berbaring terlentang. Untuk pertama kalinya dalam 16 jam,
Gravitasi tidak lagi menahan kelebihan cairan itu di kaki Anda. Selama beberapa jam berikutnya, cairan itu perlahan-lahan meninggalkan jaringan dan masuk kembali ke aliran darah Anda. Volume darah Anda secara bertahap meningkat. Dan apa yang dilakukan ginjal Anda ketika merasakan peningkatan volume darah? Mereka menyaringnya dan menghasilkan urin. Pergeseran cairan masif yang tertunda ini adalah pendorong utama nokturia yang terjadi beberapa jam setelah Anda tertidur. Solusinya adalah mengakali gravitasi. Anda perlu mengeluarkan cairan itu dari kaki Anda dan diproses oleh ginjal Anda sebelum Anda masuk ke tidur nyenyak. Begini caranya. Strategi yang paling efektif adalah elevasi kaki selama 1 hingga 2 jam sebelum Anda tidur. Saat Anda membaca buku atau menonton televisi, berbaringlah di sofa atau lantai dan tinggikan kaki Anda. Anda bisa menopangnya di atas tumpukan bantal atau ottoman, atau bahkan menyandarkannya ke dinding. Tujuannya adalah membuat pergelangan kaki Anda lebih tinggi dari jantung Anda. Ini memungkinkan gravitasi membantu mengalirkan cairan itu kembali ke sirkulasi Anda lebih awal. Ginjal Anda akan memprosesnya. Anda akan menggunakan kamar mandi sebelum tidur menggunakan teknik pengosongan ganda, dan Anda akan memulai malam dengan beban cairan yang jauh lebih rendah. Kemudian, ketika Anda masuk ke tempat tidur, postur tidur Anda terus menjadi penting. Tidur terlentang dengan bantal di bawah lutut Anda mempertahankan sedikit elevasi. Yang lebih baik bagi banyak orang adalah tidur miring, terutama di sisi kiri, dengan bantal di antara lutut. Posisi ini menghilangkan tekanan fisik langsung dari kandung kemih Anda dan juga diketahui dapat meningkatkan sirkulasi serta mengurangi asam lambung. Bukti untuk ini sangat kuat. Sebuah studi penting tahun 2015 di Journal of the American Geriatric Society meminta pasien lansia untuk mempraktikkan elevasi kaki bagian bawah selama beberapa jam sebelum tidur. Hasilnya menakjubkan. Pengurangan signifikan dalam episode nokturia hanya karena pergeseran cairan dikelola di malam hari, alih-alih di tengah malam. Jadi sekarang Anda memiliki 5 penyebab terbesar, tetapi saya tahu persis apa yang mungkin dipikirkan oleh sebagian dari Anda. Dokter, ini banyak sekali informasinya, 5 kesalahan, rasanya luar biasa. Dari mana saya harus memulai tanpa menjadi putus asa dan berhenti setelah 1 malam? Jangan khawatir, saya mengerti sepenuhnya. Dan itulah mengapa saya ingin memberi Anda satu aturan penting terakhir, aturan 1. Jangan mencoba memperbaiki ke-5 kesalahan sekaligus. Itu adalah resep kegagalan. Sebaliknya, saya ingin Anda memilih 1 kesalahan yang memberi Anda momen aha saat Anda menonton. Hanya 1. Jika itu adalah aturan cairan 3 jam, fokuslah hanya pada itu selama 3 malam berikutnya. Jika itu adalah meninggikan kaki Anda, jadikan itu satu-satunya misi Anda. Kemenangan-kemenangan kecil yang konsisten adalah yang menciptakan perubahan abadi. Jadi teman-teman, hari ini kita telah menemukan bahwa kunci untuk malam yang kering dan tanpa gangguan bukanlah tentang pil ajaib. Ini tentang memahami tubuh Anda sebagai sistem yang saling terhubung. Ini tentang memberi tubuh Anda kedamaian dan stabilitas yang dibutuhkannya untuk melakukan tugasnya, sehingga Anda akhirnya bisa mendapatkan istirahat yang dalam dan tanpa gangguan yang benar-benar layak Anda dapatkan. Kesalahan mana yang menjadi momen aha pribadi Anda? Itulah garis start Anda. Beritahu saya pilihan Anda di kolom komentar di bawah. Berkomitmen padanya adalah langkah pertama. Dan jika video ini memberi Anda rencana konkret yang bisa Anda mulai malam ini, tunjukkan komitmen Anda dengan mengetik kata rencana di kolom komentar. Dan tentu saja, berlanggananlah ke channel Sehat. Itu menyenangkan, dan nyalakan notifikasi agar kita dapat melanjutkan perjalanan kesehatan ini bersama. Jaga diri, tidur yang nyenyak,